Panggilan ini kini direkam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi pada mata kuliah keperawatan komunitas yang diampu oleh Bapak Tirta Adikusuma Supato, Eskap, Pers Epkap. Pada pembahasan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil rangkuman ataupun intisar dari buku dan judul buku yang akan kita bedah yaitu mengenai bunga rampai kerja kinerja pembangunan kesehatan di Indonesia, tantangan, masalah, dan solusi. Dan untuk kelompok kami kebagian pada bab 10 dengan judul Peran Penelitian dan Pengembangan. Untuk kelompoknya sendiri terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Adit Permana. Yang kedua ada Raffi Jara Adam. Dan yang ketiga ada Salsabila. Oke, ke pembahasan selanjutnya. Kita akan mengenal identitas bukunya sendiri. Judul buku ini berjudul Bunga Rampai Kinerja Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Tantangan, Masalah, dan Solusi. Untuk nama penulis, Siswanto et al., tahun terbit 2020, ketebalan buku 308 halaman, untuk jumlah halaman 308 halaman, dan ukuran 25 cm. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas apa aja sih yang akan dibahas pada presentasi atau pemaparan hasil diskusi kali ini. Yang pertama mengenai kontribusi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Selanjutnya kerangka kerja komunikasi. Selanjutnya ada Client Oriented Research Activity atau KORA. Dan yang selanjutnya adalah tantangan dan arah ke depan. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja ke pematerian pertama yang akan dibahas oleh rekan saya. Disilakan. Pertama, ada kontribusi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Nah, ini tertera dalam Permenkes 64 tahun 2015. Pertama, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, di mana penelitian dan pengembangan ini di bidang biomedik dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan humaniora kesehatan. Kemudian menyusun kebijakan teknis yang dimana Litbangkes ini melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang biomedik dan epidemiologi medik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan humaniora kesehatan. Kemudian ketiga, mengelola badan administrasi. Dan yang keempat, ada melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan. Sama di bidang pengembangan bidang biomedik, epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan humaniora kesehatan. Nah, dengan tugas dan fungsi yang dimiliki, Badan Litbangkes dianggap sebagai lokomotif kebijakan Kementerian Kesehatan. Guna menjawab tuntutan tersebut, Badan Litbangkes melakukan riset dengan menggunakan pendekatan KORA yang nanti mungkin akan dijelaskan. Boleh slide selanjutnya. Boleh slide nih. Selanjutnya ada kerangka kerja komunikasi, yang dimana kerangka kerja komunikasi ini merupakan strategi menyeluruh untuk yang terdapat dalam sebuah organisasi yang bentuknya dapat berupa visual outline dari aktivitas-aktivitas organisasi. Nah, sebuah kerangka kerja komunikasi berfungsi sebagai dasar untuk pengiriman pesan internal dan eksternal. Hal itu tidak hanya sebagai fondasi, tetapi juga mengatur semua prioritas dan inisiatif yang dapat menjadi pendorong atau pilar strategi untuk mencapai tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi strategi yang dilakukan oleh Litbangkes ini untuk mengkomunikasikan hasil risetnya dengan melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Boleh slide selanjutnya.
Oke, baik. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya mengenai penelitian yang dilakukan oleh Litbangkes. Nah, penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh Litbangkes ini merujuk pada kesehatan masyarakat. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Litbangkes ini menunjukkan hasil yang baik dan membangun perubahan, seperti dengan menentukan prioritas masalah yang baru yang bisa diperbaiki, membuat kebijakan dari permasalahan yang sudah dirumuskan, ataupun cara implementasi dan analisa lebih lanjut mengenai kesehatan masyarakat. Nah, Litbangkes juga telah melakukan penelitian ini dari 2018 yang telah mendapatkan hasil, sehingga hasil tersebut menjadi acuan untuk perubahan ke depannya. Nah, dalam pembahasan ini juga sebaiknya diberikan sitasi yang mendukung dalam penulisannya, karena ada sebagian pembahasan yang sitasinya kurang ataupun tidak sesuai rujukan, yang belum ada di daftar pustaka ataupun di dalam materi yang lainnya. Nah, dalam penelitian ini juga ada beberapa perbaikan yang perlu diperbaiki, namun secara keseluruhan isi dan materi dalam buku ini sudah cukup baik gitu. Tetapi sudah cukup baik dan komprehensif yang dapat meningkatkan pengetahuan pembaca. Namun untuk meningkatkan kejelasan dan kemudahan pembaca, saran yang kami berikan dalam pembahasan ini yaitu dengan mencantumkan bukti hasil penelitian supaya pembaca bisa mengetahui atau memahami apa saja sih yang menjadi poin penting dalam penelitian Litbangkes yang bisa menjadi acuan perubahan untuk kedepannya. Nah, hasil penelitian yang dicantumkan oleh Litbangkes bisa berupa hasil kuesioner ataupun bukti gambar yang dapat mendeskripsikan topik-topik inti yang dibahas, sehingga para audiens atau pembaca dapat memahami dengan mudah dan mengerti apa yang dimaksud ataupun apa yang dijelaskan dalam penelitian ini sesuai kebutuhan yang dimaksud. Oke, selanjutnya pada rekan saya. Tadi sudah disinggung ya mengenai KORA, yang artinya itu Client Oriented Research Activity. Jadi pada dasarnya Badan Litbangkes ini yang merupakan anak dari Kementerian Kesehatan. Jadi Kemenkes ini tidak berdiri sendiri, dibantu oleh badan-badannya. Salah satunya adalah Litbangkes. Nah, Litbangkes untuk melaksanakan kegiatannya, melaksanakan risetnya menggunakan konsep yang namanya KORA begitu. Kalau dari KORA itu sendiri, client oriented. Ini udah tertera jelas, artinya konsep yang mereka lakukan adalah basisnya fokus pada kebutuhan klien. Contohnya di suatu wilayah A, dia membutuhkan sanitasi air bersih. Nah, maka yang perlu maka yang jadi titik fokusnya adalah kebutuhannya, yaitu tadi dengan contoh yang tadi, kebutuhan akan sanitasi air bersih. Nah, titik fokusnya pada artinya kebijakan kemudian pengambilan keputusannya basisnya kepada kebutuhan pada sanitasi air bersih tadi, contoh tadi. Nah, ini KORA. Jadi konsep pada Litbangkes ini menggunakan konsep yang namanya KORA atau Client Oriented Research Activity. Nah, kemudian di slide selanjutnya itu dibahas mengenai tantangan dan arah ke depan. Jadi pada bab ke-10 mengenai penelitian dan pengembangan Litbangkes dijelaskan juga mengenai tantangan dan arah ke depan. Kalau kita bahas mengenai Litbangkes, Badan Litbangkes, area-areanya ya mengenai riset dan juga manajemen. Nah, kita bahas dari area risetnya terlebih dahulu di slide selanjutnya itu mengenai area riset, di mana Litbangkes ini tentu mengenai penelitian dan pengembangan. Tapi pada nanti ke depannya, perkembangannya harus berbasis bukti atau evidence-based policy. Kemudian, Litbangkes juga menggunakan sistem dalam mengumpulkan data-data penelitiannya, sehingga ini harus dikembangkan dan menjadi indikator dari pembangunan kesehatan di Indonesia. Kemudian
tadi Salsa sudah menjelaskan mengenai bahwa Litbangkes penelitiannya mengenai bahan baku obat. Tapi untuk kedepannya, Litbangkes harus menggunakan keanekaragaman hayati dan plasma nuftah dalam negeri. Dan berhubungan juga dengan sistem informasi pelayanan, di mana nanti kedepannya mengenai rekam medis nasional itu harus dikembangkan sistem informasi pelayanannya yang berbasis digital. Kemudian upaya Litbangkes harus kerjasama antara akademisi, swasta, dan pemerintah. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini mengenai area manajemen, di mana area manajemen ini juga dibahas pada RPJMN Badan Litbangkes. Dan kita tahu bahwa meskipun Litbangkes ini di bawah Kementerian Kesehatan Kemenkes, tapi Litbangkes ini harus mewujudkan sasarannya yang sudah dibahas di RPJM ini mengenai iptek gitu, yaitu kesehatan dan obat-obatan menjadi salah satu dari 7 program utama nasional riset. Nah, kemudian yang terakhir ada tantangan-tantangan Litbangkes ke depan gitu. Apa saja tantangannya? Tantangannya itu bahwa setiap unit tentu pasti membutuhkan Bank Jirap atau Litbangkes untuk memperbaiki kinerja dari Kemenkes. Kemudian bagaimana nanti Litbang Jirap ini bisa berkembang mengenai aspek teknisnya dan juga manajemennya yang tadi sudah dibahas. Dan perubahan dari tahun ke tahun ada perubahan kelembagaan dari Litbangkes. Nah, ini jangan sampai mengurangi kewenangan dari Litbangkesnya. Dan Kemenkes ini memang mengubah nomenklatur dari Badan Litbangkes menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Nah, ini harus dipertimbangkan kebutuhan fungsional dan indikator kinerjanya apakah baik atau buruk begitu. Nah, yang terakhir, jadi dalam pandangan kelompok kita mengenai buku kinerja pembangunan kesehatan di Indonesia, terutama pada bab 10 ini, kita mendapatkan hasil pertama analisis kritisnya, yaitu kekuatan dokumennya yang dimana buku ini komprehensif dalam menyajikan informasi mengenai peran dan kontribusi Litbangkes dalam penguatan sistem kesehatan di Indonesia. Informasi yang disajikan mencakup tugas dan fungsi Litbangkes, pendekatan penelitian yang digunakan, serta aspek-aspek manajemen penelitian dan pengembangan kesehatan. Kemudian yang kedua, dia disajikan dalam referensi peraturan yang jelas. Jadi buku ini didukung dengan referensi peraturan perundang-undangan yang jelas seperti tadi dijelaskan di awal di Permenkes nomor 64 tahun 2015. Nah, hal ini menjadi dasar hukum yang kuat terkait peran fungsi dari Litbangkes. Kemudian tadi sudah dijelaskan mengenai KORA, yang dimana KORA ini menjadi kualitas dan kemanfaatan penelitian, menjadi acuan kualitas dan kemanfaatan penelitian. Jadi penjelasan tersebut mencangkup tahapan-tahapan dalam pendekatan KORA, mulai dari identifikasi isu, strategis, sehingga pemanfaatan hasil penelitian. Kemudian dari pembahasan aspek manajemen penelitian. Jadi buku ini mengulas aspek-aspek manajemen penelitian dan pengembangan kesehatan secara rinci, meliputi pemanduan, penganggaran, pelaksanaan, utilisasi, mobilisasi sumber daya. Nah, hal ini memberikan gambar komprehensif mengenai pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan yang dilakukan oleh Litbangkes. Yang kedua ada kelemahan dokumen. Nah, kelemahan dari dokumen ini kurang contoh yang konkret gitu, dampak penelitian. Kemudian kurangnya pembahasan tentang tantangan dan upaya untuk mengatasinya. Jadi informasi mengenai tantangan dan upaya penanganannya akan memberikan gambaran yang lebih
mungkin realistis dan komprehensif mengenai isu-isu yang dihadapi oleh Litbangkes. Kemudian kekurangan yang selanjutnya terbatas pada perspektif internal Litbangkes. Jadi tadi isi dari buku ini tuh masih berfokus pada aspek internal dan belum menyinggung perspektif pemangku kepentingan yang lainnya seperti penggunaan hasil penelitian atau penerima manfaat dari program-program kesehatan yang dikaji. Kemudian penulisan dan sitasi. Jadi penggunaan huruf dan penomoran dalam penulisan sudah cukup baik dan mudah dimengerti. Nah, namun dalam penulisan sitasi masih kurang relevan dengan daftar pustaka. Dan ada bagian yang tidak memakai sitasi, sehingga menyulitkan pembaca dalam menentukan kebenaran dari penelitian. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah kualitas dan referensi penelitian. Nah, meskipun penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Litbangkes sudah cukup relevan gitu dengan kondisi kesehatan masyarakat, tapi masih perlu ada peningkatan dalam kualitas dan relevansi penelitian tersebut. Kemudian yang terakhir kekurangannya yaitu evaluasi dan indikator kinerja yang jelas. Jadi belum terdapat data atau indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan dari upaya pemanduan penelitian dan pengembangan kesehatan. Yang selanjutnya ada implikasi dan rekomendasi dari kelompok kami. Pertama, nilai dan kemanfaatan dokumen. Jadi, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan di bidang kesehatan gitu ya, untuk memahami kontribusi dari Litbangkes dalam mendukung pengambilan kebijakan dan keputusan. Nah, informasi yang disajikan dapat membantu mengidentifikasi peran penting Litbangkes dalam penguatan sistem kesehatan di Indonesia. Kemudian, rekomendasi perbaikan dokumen. Nah, untuk meningkatkan nilai dan kemanfaatan buku ini, dapat ditambahkan beberapa informasi, seperti contohnya studi kasus, atau contoh-contoh konkret terkait dampak nyata dari penelitian pengembangan yang dilakukan oleh Litbangkes. Kemudian, pembahasan mengenai tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh Litbangkes dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Kemudian bisa juga menambahkan implementasi di lapangan itu harus dioptimalkan gitu. Jadi beberapa penelitian yang dilakukan masih kurang aplikatif dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Yang keempat, perlunya dilengkapi dengan evaluasi yang lebih kritis terhadap efektivitas dan implementasi dari masing-masing lembaga yang bertanggung jawab. Yang kelima, perlu juga adanya penjelasan yang lebih lanjut mengenai koordinasi dan sinergi antara berbagai tim yang terlibat agar tidak terjadi tumpang tindih atau gap dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Yang terakhir, memperkuat kapasitas anggaran Litbangkes untuk melakukan diseminasi hasil penelitian. Kemudian mengembangkan sistem penyimpanan dan pengelolaan data. Nah, hasil akhir pendapat dari kelompok kami gitu ya, secara keseluruhan seluruh isi dan materi dalam buku ini tuh sudah cukup baik dan komprehensif yang dapat meningkatkan pengetahuan pembaca. Namun, untuk meningkatkan kejelasan dan kemudahan pembaca dapat dipertimbangkan dengan mencantumkan bukti hasil penelitian Litbangkes dan bukti gambar yang dapat mendeskripsikan dengan topik-topik yang dibahas. Kemudian, penambahan komponen ini dapat menjadi kemudahan bagi pembaca dalam memahami isi yang dimaksud sesuai dengan kebutuhan pembahasan. Oke. Dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Kang Raffi dan Teh Salsa yang telah mempresentasikan hasil diskusi kita.
izinkan untuk, menyimpulkan hasil diskusi keseluruhan bahwa tadi juga, kita meniti poin penting dari, penelitian ini terutama pada bab 10, bahwa Litbangkes ini merupakan suatu lembaga yang meneliti gitu ya tentang epidemiologi di masyarakat. Nah, ada poin-poin penting yang tadi sudah dilakukan seperti dari tadi Kang Raffi menjelaskan mengenai KORA, bagaimana sih analisis yang dilakukan, terus dari Teh Salsa juga tadi menjelaskan mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan serta, kami juga mengkritisi bagian-bagian yang, perlu diperbaiki supaya, buku ini bisa, istilahnya lebih sempurna gitu. Tapi ini juga merupakan salah satu, karya ilmiah yang bisa dijadikan referensi untuk kita sebagai pembaca dalam, mata kuliah keperawatan komunitas sendiri. Tadi juga Teh Salsa sudah menjelaskan mengenai kritik dan pendapat yang dapat disampaikan. Dan tadi juga, kami telah memaparkan hasil diskusi ataupun pendapat yang dapat membangun untuk kedepannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk semua. Saya Adit Permana dan rekan-rekan saya ada Salsabila dan Raffi Zahar Adam. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi ditutup.